Pulau Jawa, jantung Nusantara. Di permukaan, ia adalah mesin peradaban modern, dihuni oleh lebih dari separuh populasi Indonesia, sebuah kanvas kemacetan dan kemajuan yang tak pernah tidur. Namun, di bawah lapisan beton dan hiruk-pikuk urbanisasi yang tiada henti, berdetaklah denyut nadi spiritual yang jauh lebih tua, sebuah warisan purba yang menolak untuk sepenuhnya tunduk pada logika abad ke-21. Ini bukan hanya tentang sejarah yang tercatat dalam buku-buku sekalah, melainkan tentang energi abadi yang mengikat tanah, air, dan langit. Kita akan memulai perjalanan ini dengan mengakui paradoks eksistensial Jawa. Ia adalah tempat paling padat di dunia, namun sekaligus tempat yang paling tersembunyi misterinya. Ribuan tahun interaksi antara kepercayaan animisme, Hindu-Buddha, dan Islam telah melahirkan kosmos spiritual yang kompleks, di mana setiap gunung, gua, dan bahkan pohon beringin tua dianggap sebagai gerbang, titik temu antara dunia nyata dan dimensi gaib. Inilah permulaan, di mana kita mengenali bahwa apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari realitas Jawa yang sebenarnya. Panggilan petualangan spiritual ini datang melalui bisikan sejarah dan legenda yang tak pernah lekang. Mengapa para leluhur Jawa membangun peradaban mereka di atas gunung berapi aktif? Mengapa tradisi kejawen, meski dipengaruhi agama-agama besar, tetap mempertahankan ritual kuno yang memuja roh leluhur dan penguasa alam? Panggilan ini bukanlah undangan untuk percaya pada tahayul, melainkan tantangan untuk memahami cara pandang kosmos orang Jawa kuno. Mereka hidup dalam harmoni yang diatur oleh keselarasan dimensi. Dunia manusia, ngisor, dunia tengah, tengah, dan dunia atas, dhuwur. Ketidakpastian historis seperti hilangnya kerajaan Majapahit yang begitu mendadak atau misteri arsitektur Candi Borobudur yang menyimpan kode-kode numerik tak terpecahkan, mendorong kita untuk mencari jawaban di luar narasi konvensional. Kita dipanggil untuk mengintip ke dalam kabut kuno yang meliputi situs-situs suci, di mana waktu seolah melambat dan energi masa lalu beresonansi kuat. Panggilan ini menuntut kerendahan hati untuk mengakui bahwa di balik ilmu pengetahuan modern, ada kebijaksanaan esoteris yang harus kita gali kembali dari puing-puing peradaban yang hilang. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus menghadapi penolakan, yaitu kecenderungan rasional kita untuk menolak apa yang tidak dapat diukur. Banyak yang menganggap misteri Jawa hanya sebagai mitos belaka, produk dari imajinasi kolektif. Namun, bagi mereka yang tinggal di dekat pusat-pusat spiritual kuno, pengalaman tersebut adalah realitas sehari-hari. Kita memutuskan untuk melintasi ambang batas ini dengan mengunjungi salah satu pusat spiritual terbesar, Kompleks Candi Prambanan dan Borobudur. Meskipun dikenal sebagai mahakarya arsitektur, tempat-tempat ini juga berfungsi sebagai portal dimensi. Borobudur, misalnya, dengan stupa dan tingkatannya, adalah peta visual menuju pencerahan spiritual, Hero's Journey versi Buddha. Energi yang terakumulasi selama ribuan tahun meditasi dan ritual telah menciptakan medan magnetik spiritual yang terasa nyata. Melintasi ambang batas ini berarti mengakui bahwa struktur fisik hanyalah kulit luar. Inti sebenarnya adalah fungsi ritualistik dan energi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Jawa hingga kini, khususnya melalui praktik ziarah dan upacara adat yang menghubungkan kembali manusia dengan sumber daya spiritual tanah Jawa. Perjalanan kita menuntut bimbingan, dan mentor kita adalah sumber-sumber kebijaksanaan kuno, terutama yang berkaitan dengan Kerajaan Majapahit, sebuah imperium yang mencapai puncak kejayaan namun lenyap misterius. Salah satu enigma terbesar berpusat di Trowulan, bekas ibu kota Majapahit, yang hingga kini energinya terasa sangat sunyi dan penuh tanda tanya. Menurut babat dan cerita rakyat, kejatuhan Majapahit bukan semata karena serangan Demak, melainkan karena perpecahan spiritual internal dan eksodus besar-besaran yang disebut bedah kuta. Ribuan bangsawan dan cendekiawan memutuskan untuk meninggalkan Jawa, membawa serta pusaka dan pengetahuan rahasia, melarikan diri ke timur Bali atau ke pedalaman Jawa yang lebih terpencil. Mentor ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan di Jawa selalu dikaitkan dengan legitimasi spiritual. Ketika raja kehilangan wahyu Cakraningrat, mandat ilahi, kerajaannya akan runtuh, tidak peduli seberapa kuat militernya.
Misteri hilangnya pusaka dan kitab-kitab suci Majapahit setelah keruntuhan inilah yang menjadi kunci untuk membuta pemahaman kita tentang misteri-misteri yang akan kita hadapi selanjutnya, membuktikan bahwa energi spiritual adalah mata uang politik tertinggi di masa lalu. Ujian pertama dan mungkin yang paling kuat di Tanah Jawa adalah pertemuan dengan Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Dia bukan sekadar dongeng, melainkan manifestasi spiritual dari kekuatan alam yang maha dahsyat. Legenda ini berfungsi sebagai kontrak kosmik antara penguasa Jawa dan alam. Sejak era Mataram Islam, diyakini ada perjanjian sakral yang mengikat para Sultan Yogyakarta dan Surakarta dengan kekuatan Laut Selatan. Kontrak ini menjamin keamanan spiritual kerajaan asalkan raja menghormati kekuatan Nyi Roro Kidul. Secara spiritual, ia melambangkan kekuatan negatif yang harus diakui dan diseimbangkan, bukan dilawan. Secara geografis, Laut Selatan adalah wilayah yang keras dan tak terduga. Nyi Roro Kidul menjadi personifikasi dari bahaya maritim yang mengancam. Ritual labuhan yang dilakukan oleh keraton hingga kini adalah bentuk persembahan untuk menjaga keseimbangan ini. Pemahaman tentang Nyi Roro Kidul membuka mata kita bahwa di Jawa, politik dan mistisisme tidak pernah terpisah. Kekuasaan duniawi selalu bergantung pada persetujuan kekuatan spiritual yang lebih tinggi, sebuah konsep yang sangat asing bagi pemikiran modern. Ujian berikutnya membawa kita ke dalam inti magis peradaban Jawa, pusaka. Ini bukan sekadar senjata, melainkan objek yang menyimpan yoni, energi, sejarah, dan jiwa para pembuatnya. Pusaka seperti keris Empu Gandring yang konon membawa kutukan 7 turunan raja, menunjukkan bahwa benda mati bisa memiliki agensi spiritual yang mengubah sejarah. Pembuatan keris adalah ritual panjang yang melibatkan penempaan spiritual sang empu, memasukkan doa dan niat ke dalam logam. Konsep isi, kekuatan tersembunyi keris jauh lebih penting daripada bentuk fisiknya. Misalnya, pusaka tumbak Kiai Pleret yang legendaris dikatakan memiliki kemampuan untuk menarik energi kemenangan. Misteri terbesarnya adalah bagaimana energi ini dipertahankan, bahkan setelah ribuan tahun. Para penganut kejawen percaya bahwa pusaka adalah wadah bagi khodam, roh penjaga, atau manifestasi dari energi alam tertentu. Memahami pusaka adalah memahami bahwa teknologi spiritual telah lama mendahului teknologi mekanis, di mana materialisme dan mistisisme berpadu dalam sebilah-bilah logam yang mampu menentukan nasib sebuah dinasti. Kita kini mendekati Gua Terdalam, tempat di mana misteri Jawa tidak hanya menantang legenda, tetapi juga ilmu pengetahuan global. Situs Megalitikum Gunung Padang di Jawa Barat adalah anomali terbesar. Tempat ini, yang sering disebut piramida tertua di dunia, memunculkan pertanyaan fundamental. Apakah peradaban di Jawa jauh lebih tua dan lebih maju dari yang diyakini sejarawan konvensional? Penemuan struktur bertingkat di bawah permukaan yang diperkirakan berusia puluhan ribu tahun memaksa kita untuk meninjau kembali garis waktu sejarah manusia di Nusantara. Energi yang dipancarkan Gunung Padang sangat unik. Ia bukan hanya tempat pemujaan fisik, tetapi mungkin juga merupakan stasiun energi raksasa atau titik kontak kosmik. Mengapa peradaban purba menginvestasikan energi sebesar itu untuk membangun struktur ini dan bagaimana mereka melakukannya tanpa teknologi modern? Gunung Padang adalah bukti nyata bahwa ada babak yang hilang dalam sejarah Jawa, sebuah era di mana pengetahuan tentang bumi dan energi spiritual mungkin mencapai puncaknya. Memasuki situs ini adalah menghadapi fakta bahwa misteri terbesar Jawa berada tepat di bawah kaki kita, menunggu untuk digali dan diakui kebenarannya. Saat kita mencapai ujian besar atau klimaks, kita menghadapi energi paling tidak terjelaskan. Keberadaan makhluk goib dan kerajaan tak kasat mata. Di Jawa, keberadaan lelembut, makhluk halus, seperti genderuwo atau kuntilanak, dan yang lebih penting, kerajaan daub, seperti kerajaan di Alas Purwo atau Pantai Selatan, bukanlah fiksi. Mereka adalah bagian dari ekosistem spiritual. Salah satu misteri paling menakutkan adalah fenomena wiwit atau leak di beberapa daerah Jawa Timur, di mana praktik spiritual gelap diduga masih dijalankan untuk mencapai kekuatan duniawi. Ini adalah pertempuran antara terang dan gelap yang tercermin dalam legenda seperti calon arang. Ujian terbesar adalah membedakan antara manifestasi psikologis dari rasa takut kolektif dan interaksi nyata dengan entitas lain.
Kita tidak mencari bukti ilmiah, tetapi berusaha memahami mengapa masyarakat Jawa sangat menghormati dan berhati-hati terhadap dimensi ini. Ketakutan ini menjaga batas-batas moral dan etika, memastikan bahwa kekuasaan atau kekayaan tidak diperoleh melalui cara-cara yang melanggar keseimbangan kosmik. Ini adalah pertarungan untuk integritas spiritual di tengah lautan energi tak terbatas. Setelah melalui ujian dan menghadapi kekuatan gaib, hadiah yang kita peroleh adalah pemahaman mendalam mengenai filosofi kejawen. Kejawen adalah inti dari spiritualitas Jawa, sebuah sintesis kuno yang mengajarkan konsep sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan kehidupan, dan pentingnya manunggaling kawula Gusti, penyatuan hamba dengan pencipta. Hadiah ini bukanlah kunci jawaban, melainkan peta jalan menuju ketenangan. Kejawen menekankan pentingnya laku atau disiplin spiritual dan batin, hati nurani, sebagai kompas utama. Semua misteri, dari pusaka hingga Nyi Roro Kidul, berakar pada kebutuhan manusia untuk mencapai keseimbangan. Mikrokosmos harus selaras dengan makrokosmos, alam semesta. Ketika harmoni ini tercapai, energi spiritual akan mengalir, dan misteri akan mulai terurai menjadi kebijaksanaan. Pemahaman ini adalah pusaka sejati yang diwariskan leluhur, sebuah sistem kepercayaan yang memungkinkan peradaban untuk bertahan dan beradaptasi melalui invasi, perubahan agama, dan modernitas, dengan tetap menjaga inti spiritualnya tetap utuh dan berdaya. Kini saatnya menempuh jalan pulang, membawa kebijaksanaan kuno ini kembali ke realitas modern. Bagaimana misteri dan kejawen bertahan di tengah laju globalisasi yang menuntut rasionalitas? Jawabannya terletak pada adaptasi dan urbanisasi misteri. Legenda tidak hilang, mereka berubah menjadi urban legends yang melekat pada bangunan modern, terowongan, atau rumah sakit tua. Energi spiritual tidak sirna, ia tersimpan dalam benda-benda antik atau di sudut-sudut kota yang terabaikan. Jalan pulang ini mengajarkan kita bahwa modern dan mistis di Jawa hidup berdampingan. Seorang eksekutif yang sibuk mungkin masih meminta nasihat dari seorang kiai atau spiritualis sebelum mengambil keputusan besar. Pembangunan gedung pencakar langit mungkin didahului oleh ritual keselamatan. Ini menunjukkan adanya interaksi yang konstan, alih-alih konflik antara dua dunia. Misteri Jawa adalah pengingat bahwa meskipun kita bergerak cepat menuju masa depan, kita terikat oleh akar-akar masa lalu yang kuat, yang terus membentuk keputusan dan pandangan hidup masyarakat kontemporer. Kebangkitan spiritual Jawa adalah pengakuan bahwa siklus misteri tidak akan pernah berakhir. Ia hanya bertransformasi. Misteri Jawa bukanlah entitas statis dari masa lalu yang terkunci di museum, melainkan kekuatan hidup yang terus berinteraksi dengan kita. Gunung Padang mungkin akan terus digali, legenda Nyi Roro Kidul akan terus diperdebatkan. Namun esensi kekuatan spiritual tanah Jawa akan tetap ada. Kebangkitan ini terlihat dalam meningkatnya minat generasi muda terhadap budaya leluhur, praktik meditasi, dan pencarian makna di luar materialisme. Jawa bangkit kembali sebagai pusat spiritual Asia Tenggara, tempat di mana filosofi kuno dapat memberikan solusi untuk kegelisahan modern. Ini adalah janji bahwa warisan Nusantara akan terus menyediakan lapisan-lapisan baru misteri, menantang kita untuk terus mencari, dan mengakui bahwa pengetahuan terbesar seringkali datang dari keheningan dan kedalaman spiritual, bukan dari kecepatan informasi yang bising. Kita diingatkan bahwa pulau ini selalu siap untuk mengungkapkan rahasia baru, asalkan kita mendekatinya dengan rasa hormat dan pikiran terbuka. Kita telah menyelesaikan perjalanan ini, membawa pulang eliksir, berupa pemahaman bahwa Pulau Jawa adalah sebuah perpustakaan raksasa yang belum selesai kita baca. Misteri yang kita temui, dari pusaka yang berjiwa hingga gunung yang menentang usia, bukanlah akhir dari pencarian, melainkan awal dari apresiasi mendalam terhadap kearifan lokal. Jawa mengajarkan kita bahwa kehidupan adalah kesatuan antara yang terlihat dan yang tak terlihat, antara logika dan intuisi. Kehormatan terhadap alam, keseimbangan spiritual, dan kesinambungan dengan leluhur adalah pelajaran paling berharga yang bisa kita ambil. Misteri Jawa menuntut kita untuk selalu waspada, kritis, namun tetap berserah diri pada kebesaran alam. Jangan berhenti di sini, teruslah mencari, teruslah belajar.
Jika kisah ini telah membuka mata Anda terhadap keajaiban Nusantara yang tersembunyi, tunjukkan dukungan Anda. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan video ini, dan mari kita terus menjelajahi rahasia abadi yang terukir di tanah para dewa.